Perkenalkan, nama saya Brisida Anastasia Suarez. Nama saya Lucia Elizabeth Lasitania Ukat Parera. Baik, jadi pada pagi hari ini kami berdua akan menjelaskan mengenai 60 langkah APN. Di sini saya akan menjelaskan 30 langkah pertama dan Lucia akan menjelaskan 30 langkah terakhir. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Nah, untuk tanda dan gejala persalinan kala 2 di sini ibu mempunyai keinginan untuk menaran, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat dan rektum atau vaginanya, perineum menonjol dan vulva vagina dan sphincter anal membuka. Langkah yang kedua, memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit untuk menempatkan tabung suntik steril sekali di dalam partus set. Langkah yang ketiga, mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Yang keempat, melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Langkah yang kelima, memakai 1 sarung dengan DTT atau steril untuk pemeriksaan dalam. Yang keenam, mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik, yaitu dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril, dan meletakkan kembali di partus set atau wadah disinfektan tingkat tinggi atau steril tanpa mengkontaminasi saat tabung suntik. Langkah yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum. Menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut, vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Lalu membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi, dengan meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Langkah yang ke-8, menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Langkah yang ke-9, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskan dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan seperti langkah di atas. Langkah yang 10, memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 100-180 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal dan mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Langkah yang ke-11, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, lalu melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Yang berikut menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat mulai meneran. Langkah yang ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Nah, pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan si ibu merasa nyaman. Langkah yang ke-13, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Nah, di sini perawat membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, tetapi di sini perawat tidak meminta ibu untuk berbaring terlentang. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi, menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu, menganjurkan asupan cairan per oral, menilai DJJ setiap 5 menit. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit atau 2 jam,
Meneran untuk ibu primipara atau 60 per menit atau 1 jam untuk ibu multipara, merujuk segera. Langkah yang ke-14, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, maka letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Langkah yang ke-15, letakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Langkah yang ke-16, membuka partuset. Langkah yang ke-17, memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Langkah yang ke-18, setelah kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dan hidung setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir, disinfeksi, tingkat tinggi atau steril, atau bola karet penghisap yang baru dan bersih. Langkah yang ke-19, dengan lembut menyeka mulut dan hidung bayi dengan kain atau kasa bersih. Langkah yang ke-20, memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, maka lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Namun jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, maka mengklemnya di 2 tempat dan memotongnya. Langkah ke-21, menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Langkah yang ke-22, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik ke atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Langkah yang ke-23, setelah kedua bahu dilahirkan, kita meluruskan tangan mulai kepala bayi dan yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, lalu membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Lalu mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Lalu gunakan tangan anterior atau bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. Langkah yang ke-24, setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas atau anterior dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Langkah yang ke-25, menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Namun apabila tali pusat terlalu pendek, maka letakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Langkah yang ke-26, segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Langkah yang ke-27, menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama ke arah ibu. Langkah yang ke-28, memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Langkah yang ke-29, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, lalu membiarkan tali pusat terbuka. Dan langkah yang ke-30 yaitu memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Langkah yang ke-31, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Yang ke-32, memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik.
Langkah ke-33, dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksigen 10 unit IM di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Langkah ke-34, memindahkan klem pada tali pusat. Langkah ke-35, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilisasikan uterus, memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Langkah ke-36, menggunakan uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penenganan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya eversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 3-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. Langkah ke-37, setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk menerima sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas, mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak terlepas, setelah melakukan penenganan tali pusat selama 15 menit. Yang pertama, mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Yang kedua, menilai kandung kemih dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu. Yang ketiga, Langkah yang ketiga, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Langkah yang keempat, mengulangi penenganan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Langkah yang kelima, merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Langkah yang ke-38, jika plasenta terlihat di introitus vagina, selanjutnya kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan 2 tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepas bagian selaput yang tertinggal. Langkah ke-39, segera setelah plasenta dan selaput ketuban air, melakukan masame uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan meletakkan masame dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus menjadi keras. Langkah yang ke-40, memeriksa kedua sisi plasenta dengan baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta dalam kantung plastik dan tempat khusus. Yang ke-41, mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Langkah ke-42, menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Langkah yang ke-43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. Langkah ke-44, menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau meningkatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Langkah ke-45, meningkatkan satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Langkah ke-46,
melepaskan klem bedah dan meletakkan ke dalam bot larutan klorin 0,5%. Langkah ke-47, menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepala, memastikan handuk dan kainnya bersih dan kering. Langkah ke-48, menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. Langkah ke-49, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus. Langkah yang ke-49, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan per vaginam. Yang pertama, 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Yang kedua, setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Yang ketiga, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Langkah ke-50, mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Langkah ke-51, mengevaluasi kehilangan darah. Langkah ke-52, memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Yang berikut, memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Langkah ke-53, menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi atau 10 menit mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Yang ke-54, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Yang ke-55, membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat tinggi, membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah, membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Yang ke-59, memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makan yang diinginkan. 57, mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5%. 58, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 59, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ke-60, melengkapi partograf. Sekian dan terima kasih.